Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya senang kembali menjumpai Anda di dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya tetap berdoa untuk Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dilindungi dari virus corona, dan apapun yang Anda kerjakan sukses. Amin teman-teman. Terima kasih banyak buat semua komentar-komentar Bapak Ibu di dalam video-video saya, dukungannya ya. Baik juga yang komentar negatif ya, itu masukan buat saya, pembelajaran buat saya untuk selalu jadi bahan koreksi buat diri saya, bahwa apakah memang ada yang saya lakukan kesalahan. Terima kasih semuanya. Teman-teman, setelah kemarin saya membuat video bahwa leader-leader VTube hilang dari permukaan setelah diserang media massa. Kemarin maksudnya hilang dari permukaan meja ya teman-teman. Itu parodi untuk menghibur teman-teman supaya teman-teman tidak terlalu serius ya, supaya ada hiburan dikit lah ya. Kali ini saya akan membahas seperti pada thumbnail saya, setelah diserang media massa maka ribuan member-member VTube tak lagi menjalankan misi. Terima kasih buat Pak Tua ya, yang menyadarkan kami. Nah, Anda bertanya-tanya ya, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam video saya, apa yang terjadi dengan VTube sebenarnya akhir-akhir ini? Ya, jadi VTube ini sangat viral dan fenomena ya di Indonesia khususnya teman-teman. Dari bulan April sebelum masuk di mau mulai beroperasi di Indonesia, itu sudah banyak pro dan kontra. Sampai masuk di Play Store bulan 6. Kemudian pastilah namanya perusahaan atau usaha yang baru memulai merintis banyak mengalami kendala, khususnya yang berkaitan dengan regulasi-regulasi ya, peraturan yang ada. Ya, buat saya itu hal yang lumrah buat satu perusahaan yang ingin melakukan usahanya. Tetapi ya mungkin VTube pernah mengalami kendala-kendala seperti itu. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa manajemen itu selalu melakukan yang terbaik, atau khususnya untuk perusahaan sendiri selalu pasti melakukan apa yang jadi kewajibannya ya. Jadi dia akan membenahi semua aturan-aturan khususnya berkaitan dengan perizinan, itu yang akan dibenahi oleh VTube. Dan kalau Anda melihat kemarin pada tanggal 27, yaitu Ketua Satgas SWI ya, Bapak Togam L. Tobing ya. Nah, dia mengatakan begini, VTube masih masuk dalam entitas untuk harus diwaspadai teman-teman ya. Tetapi bukan berarti bahwa VTube itu tidak akan bisa beroperasi di Indonesia. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Ketua Satgas juga dia adalah seorang pribadi ya. Tentunya tidak akan mengetahui detail apa yang terjadi pada setiap perusahaan, tetapi dia akan mendapatkan informasi dari yang berwenang ya, seperti yang memberikan izin kepada VTube, dia akan mendapatkan informasi dari ya yang berwenang itu. Nah, apa yang diungkapkan oleh Pak Togan L. Tobing ini, dikatakan gini, dia mengungkapkan, namun berdasarkan informasi yang disampaikan ke pihak Satgas saat ini, VTube telah melakukan pengurusan izin ya. VTube telah melakukan pengurusan izin sehubungan dengan kegiatannya, ujar dia. Nah, itu yang dia sampaikan. Tapi kan saya sudah memberikan kepada Anda izinnya kita yang diterbitkan oleh OSS ya. Jadi OSS itu sekali lagi saya mau bilang bahwa suatu lembaga non kementerian tetapi dibawahi oleh Kementerian Keuangan. Izin yang dikeluarkan itu atas nama menteri dan untuk menteri, dan pimpinan lembaga juga terintegrasi kepada gubernur, wali kota, bupati ya. Jadi itulah perizinan yang diterbitkan oleh OSS teman-teman. Nah, kalau Anda bertanya masih
ada di dalam entitas yang patut diwaspadai, ya nanti juga perusahaan akan menormalisasi kembali untuk bisa VTube namanya bersih di Indonesia. Tetapi sekarang izinnya sudah ada, izin berusahanya, termasuk NPWP-nya, nama perusahaannya jelas, artinya sudah memenuhi aturan-aturan perizinan yang berlaku di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sehubungan dengan judul saya, yaitu setelah mendapat serangan media massa, ya, VTube, member-member VTube tak lagi menjalankan misi. Apa maksudnya? Kenapa demikian? Nah, begini, kita menggunakan bahasa-bahasa yang lama ya sedikit ya. Nah, begini, kenapa saya bilang member-member VTube tidak lagi menjalankan misi setelah diserang oleh media massa? Sebelum juga diserang media massa, para VTuber ini ribuan, bahkan bisa sampai 15 juta member tidak menjalankan misi. Kenapa? Karena ada namanya waktu istirahat, waktu tidur. Maka itu member-member itu waktu tidur itu mereka tidak menjalankan misi. Tetapi mungkin waktu saat mereka bangun, nah dia langsung check in apa yang diingat? Ya, berdoa dulu, check in. Kemudian jalankan misi 10 perharinya. Nah, itu yang dilakukan. Kenapa? Setelah diserang, ya pasti mereka istirahat, tidur. Jadi mungkin ribuan, bahkan jutaan tidak menjalankan misi. Nah, teman-teman, apa itu misi? Kalau yang baru pertama kali hadir dalam video ini, kalau di VTube, kita yang join di VTube itu harus menjalankan misi 10/10. Artinya, kalau Anda sudah join di VTube, Anda mengaktifkan misi gratisnya diaktifkan ya. Tanya ke leader Anda bagaimana caranya. Aktifkan itu yang pertama sekali, kemudian check in ya. Lalu kemudian mulai menonton. Anda bingung apa yang dinonton ya. Jadi yang dinonton itu di bagian home sebelah kiri ya. Itu diklik aja, kemudian akan muncul iklan-iklan. Yang kita klik itu adalah yang ada tulisan ADS-nya saja ya. Jadi bisa dalam bentuk video atau banner, gambar. Klik aja, nanti kalau dia gambar di bagian sudut kanan itu akan jalan menitnya. Setelah selesai, keluar untuk cek apakah tontonan Anda sudah masuk di terhitung sebagai misi yang sudah dijalankan. Nah, jadi yang pertama saya mau tegaskan lagi bahwa kalau Anda baru join di VTube, ingat ini, Anda harus mengaktifkan misi gratis itu yang pertama sekali. Kenapa? Karena kadang saya dapat banyak dari member-member di luaran sana bahwa viewpointnya tidak bertambah. Itu akibatnya karena misi gratis tidak diaktifkan. Kemudian harus check in, kemudian nonton. Setelah nonton 10/10 harus diklaim teman-teman. Diklaim ya, artinya setelah 10/10 diklaim, tekan aja klaim. Nanti akan muncul kolom captcha, isi di situ angka-angka sesuai yang ada diminta, kemudian konfirmasi, maka Anda akan mendapatkan tambahan viewpoint. Nah, itu yang sangat penting yang harus Anda lakukan. Jadi tidak seperti yang dikatakan haters, tidak bertambah viewpointnya, tidak masuk viewpointnya, salah. Nah, itu kan mereka hanya menyampaikan dari luar. Nah, itu teman-teman. Oke, kemudian pada teman-teman melihat bahwa terima kasih kepada Pak Tua ya yang telah menyadarkan kami, mencelikkan kami. Ya, saya berterima kasihlah kepada Pak Tua yang telah juga membuat VTube booming sehingga orang lebih mengenal VTube apa itu, kemudian penasaran, dan pasti orang-orang akan mencari apa itu VTube yang sebenarnya, yang menjadi viral di Indonesia ya, yang jadi kontroversi di Indonesia sekarang. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang menonton adalah orang-orang yang cerdas ya. Bisa mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang memang bermanfaat ya, yang mana yang memang menakut-nakuti walaupun belum terjadi, yang mana yang memang kita bisa berubah ya. Saya rasa teman-teman cerdas, karena itu kita menggunakan logika.
Kecerdasan itu bukan hanya kita umbar mengajarkan, tetapi diikuti dengan tindakan teman-teman ya. Ya buat saya. Nah, dan VTube semakin dikenal, saya sudah membukakan kepada Anda fakta-fakta yang terjadi pada video-video saya yang kemarin-kemarin. Anda bisa melihat itu, membuka video-video saya yang dikatakan waspada VTube, apa yang perlu diwaspadai lagi, karena penegak hukum ya, aparat keamanan, TNI, Polri, aparatur sipil negara join VTube ya, wakil wali kota, dewan, banyak yang join. Nah kemarin saya dapat pesan lagi dari member VTube. Ternyata ada bupati juga yang join ya. Saya lewatkan teman-teman. Jadi ada bupati yang join itu, Bupati Bangkalan Madura ya. Dia langsung mengaktifkan bintang 6. Bintang 6 itu 10.000 viewpoint. Dia fast track bintang 6. Berarti 140 juta teman-teman. Fast track bintang 6. Bupati Bangkalan Madura ya. Dia join VTube. Nah ini artinya memberikan keyakinan kepada teman-teman bahwa pejabat-pejabat negara pun main VTube. Pastilah perusahaan ini melakukan yang terbaik buat member-membernya ya. Jadi buat saya perlu diperjuangkan teman-teman, khususnya kita member VTube 15 juta member sekarang. Kemarin juga saya dapat pesan ya. Sekarang member VTube ini saya tunjukkan kepada Anda sudah tembus di angka 15 juta teman-teman ya. 15 juta ini dia. Member VTube tembus di angka 15.664.121 ya. Jadi detik ini dari bulan April sampai sekarang belum 1 tahun tembus 15 juta lebih member. Anda mengatakan gimana? Jadi ini adalah satu perusahaan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Bahkan ke depannya saya dapat kiriman video dari para leader-leader ya PLC, di mana kedepannya VTube ini akan buat inovasi yang lebih keren lagi ya, yang dahsyat, karena ada 5 fase yang akan terjadi yang akan dilakukan oleh VTube ini teman-teman. Jadi pastikan teman-teman mengajak teman-teman Anda sebanyak-banyaknya, bangun database Anda supaya pada saat fase kedua e-commerce kita menuai teman-teman ya. Jangan buat penyesalan buat diri Anda. Kalau kita menyesal kita akan jadi seperti ini. Coba lihat nih. Kalau kita tidak join VTube, kita akan menyesal seperti yang tadi. Nangis kan? Dan prediksi saya tahun 2020, saya nggak bisa hitung lagi berapa puluh juta member yang bergabung di VTube. Dan haters ketinggalan. Nangis kayak tadi ya. Dan oke teman-teman, saya mau sampaikan lagi bahwa saya ingatkan bahwa jangan lupa untuk check in dan kerjakan misi dan klaim ya. Kalau untuk, kan di Indonesia terbagi 3 wilayah. Jadi ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Jadi waktu Indonesia Barat itu meliputi DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Itu waktu Indonesia Barat. Kalau di saya waktu Indonesia Tengah di Makassar, itu check-in-nya itu dari jam 1 lewat 1 menit bisa sampai jam 12.59 untuk mengerjakan misi teman-teman. Jadi itu waktu pengerjaan misinya. Kalau di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah meliputi Sulawesi, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan itu terbagi dua, ya. Ada yang masuk di wilayah barat dan ada masuk di wilayah tengah. Kemudian waktu Indonesia Timur itu adalah meliputi Maluku dan Papua, ya. Jadi ini sekedar memberikan wawasan kepada teman-teman untuk mengerjakan misi, kumpulkan viewpoint sebanyak-banyaknya, dan pada saat fase e-commerce kita punya banyak viewpoint, Anda akan menjadi penghasil viewpoint yang the best. Era saat ini teman-teman, kalau dulu semakin banyak sawahnya orang, itu dilihat, wah dia orang kaya. Banyak tanahnya, wah dia orang kaya. Tapi nanti era sekarang, lihat, yang banyak viewpointnya orang kaya. Untuk YouTuber yang banyak subscribernya orang kaya. Sekarang era digital, bro. Dia mengatakan, wah sekarang kamu kok main di YouTube, kenapa tidak main di YouTube saja? Bro, cerdas. Aplikasi bukan hanya YouTube. Sekarang ada aplikasi VTube yang menghasilkan, bro. Main di VTube. Saya sebelum ada VTube sudah main YouTube, bro. Waktu ada VTube lebih keren mainnya. Jadi jangan ketinggalan. Jangan berpikir bahwa hanya yang ada aplikasi YouTube. Ingat, tiap hari ada tumbuh aplikasi-aplikasi yang bisa merubah banyak orang. YouTube oke, VTube keren, lebih cepat menghasilkan. Cerdas Indonesia, bro. Jadi teman-teman, kalau ada menonton video-video yang menjelek-jelekkan VTube khususnya, ya, pemimpin haters, ciri-cirinya yang mana teman-teman supaya Anda tahu. Siapa tahu Anda tidak tahu kan, Anda masuk dalam video saya bahas. Ciri-cirinya itu agak-agak tua, kemudian ada ubannya di sini, melintang di sini. Ini fakta, ya, jadi bukan fitnah. Fakta ada di sini, yang saya sampaikan benar. Itu tandanya supaya teman tidak bingung yang mana itu pemimpin haters yang menjelek-jelekan VTube. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman sukses. Salam cerdas Indonesia dan go Diamond.